Dalam dunia perkuliahan akan banyak dijumpai berbagai macam jurusan yang bisa dipilih. Setiap tahunnya, para mahasiswa dibuat pusing untuk menentukan jurusan yang akan diambil. Karena tidak lain jurusan ini bisa mempengaruhi karirnya nanti. Oleh karena itu, memilih jurusan juga harus dengan banyak pertimbangan gitu. Hehe. Dari sekian jurusan di perguruan tinggi, rupanya ada yang terkenal sangat identik dengan kesulitan dalam menempuh kuliahnya loh. Bahkan, dengar-dengar ada yang memang sudah susah masuk pada awal mendaftar, hingga nanti sudah menjalani perkuliahan biasa pun semakin sulit. Tapi kalau menurut Mimin sih ya, setiap jurusan itu punya tingkat kesulitan masing-masing kok. Jadi jangan terlalu dipikirin banget ya. Nih, Mimin kasih tahu deretan jurusan yang terkenal dengan tantangan dan kesulitan. Pertama, teknik arsitektur. Siapa nih yang masuk jurusan teknik arsitektur? Gimana perasaannya? Baik-baik aja kan? Hihi. Menurut studi dan opini pakar, hampir selalu memasukkan jurusan ini sebagai jurusan kuliah paling sulit, bahkan dari ilmu-ilmu sains. Alasannya adalah, mahasiswa arsitektur ini akan belajar terkait asesor untuk studi kelayakan proyek, mengelola bangunan dan lingkungan, bekerja di industri bahan dan elemen bangunan, dan beberapa pelajaran penting lainnya. Kedua, teknik kimia. Jurusan terkait kimia memang banyak ya, salah satunya yakni teknik kimia ini. Jurusan teknik kimia sendiri mempelajari bagaimana cara memproses bahan baku menjadi sebuah produk dengan proses-proses kimia. Umumnya, para mahasiswa mempelajari gabungan kimia sains dan teknik industri. Jadi karena itu dibilang sulit nih jurusannya. Ketiga, teknik penerbangan. Jurusan ini menyita cukup banyak waktu, sekitar 19 jam per minggu, untuk mengerjakan tugasnya loh. Waduh, kalau di Indonesia biasanya jurusan ini biasa dikenal dengan teknik mesin dan dirgantara. Beberapa hal yang dipelajari seperti perancangan mesin, konversi energi, teknik produksi mesin, desain hingga perawatan pesawat terbang, dan lain-lain. Kayaknya seru nggak sih? Nanti bisa jadi pilot juga tuh. Keempat, biologi dan sel molekuler. Dari namanya sudah terlihat cukup rumit ya. Memang terlihat sulit, namun jurusan ini penting untuk perkembangan ilmu sains. Jurusan ini membedah bagaimana kapasitas dan bentuk-bentuk dari makhluk-makhluk hidup. Umumnya, kamu akan belajar kimia, sains, matematika, biokimia, ekologi, molekuler, ekologi, hingga imunologi. Kelima, fisika. Siapa nih yang gak suka sama pelajaran fisika? Hayo, ngaku deh. Susah kan pelajarannya? Mimin juga ngerasa gitu kok. Kamu tidak sendirian nih. Ilmunya yang susah, tapi di bangku perkuliahan kamu tidak akan hanya belajar menghitung dengan rumus, tetapi sesuatu yang lebih luas juga loh. Nantinya ada pun peminatan juga ternyata, seperti fisika nuklir dan partikel, fisika material terkondensasi, fisika instrumentasi elektronika, biofisika, fisika medis, dan biofisika. Keenam, astronomi. Jurusan yang mempelajari ilmu alam semesta nih, bener nggak? Dikenal sulit karena banyak hal yang perlu dipelajari dan dihafalkan. Dalam bidang ini, para mahasiswa akan belajar mengenai awan, planet, bebatuan, bintang, dan hal-hal lain yang lebih jauh dari itu. Kalau kamu tertarik, harus mengerti kalkulus, matematika, hingga software loh. Ketujuh, teknik biokimia. Jurusan teknik memang berbeda dan identik dengan kespesialannya ya. Tidak terkecuali teknik biokimia. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari fisika sains, matematika, terkadang komputer juga fisiologi. Dengar-dengar, setelah lulus dari jurusan biokimia ini, mahasiswa seharusnya bisa menghubungkan dan mendemonstrasikan konsep atau metode biokimia untuk memecahkan masalah di bidang bioenergetika, enzimologi, dan biomolekul. Ayo, siapa nih yang jadi salah satu mahasiswa dari jurusan yang sudah Mimin jelasin? Gimana perasaannya? Bener nggak tuh? Jadi, fakta atau mitos ya. Tapi semua sebenarnya nggak semenyeramkan itu kalau kamu rajin belajar dan nggak menjadi deadlineer sih. Jadi aman-aman aja. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi penting lainnya.